nabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai Allah, berkahi majelis ini. Tiada satupun yang hadir ini kecuali hamba-Mu. Jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi, yang menghapus seluruh dosa dan aib kami, yang bisa menambah keyakinan kami kepadamu, yang menjadi jalan sisa umur ini istiqomah, dan menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Lindungi majelis ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dan dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Tidak mantap jawabannya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah di ruangan ini ada malaikat? Apakah semua yang hadir ini diketahui oleh Allah? Alhamdulillah. Apakah setiap ucapan ini didengar oleh Allah? Dicatatkah oleh malaikat? Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Adakah yang bisa lari dan lepas dari genggaman Allah? Andai kata keyakinan itu ada setiap saat, pasti berbeda hidup kita. Sulit berbuat maksiat. Nikmat ikhlas, nikmat syukur, nikmat sabar, nikmat ridho, nikmat tawakal akan lebih mudah diraih. Hati yang yakin. Itu prolognya Ustaz. Jazakallah khair. Engkau beliau 2 jam dari sini. Sama dengan dari Jakarta juga. Bapak Ibu yang baik, dunia ini hanya mampir. Seperti berulang ayat yang dibaca Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah dalam antrian. Antrian dijemput malaikat maut. Semakin hari semakin dekat. Semua sudah dapat nomornya. Kita akan meninggal pada waktu yang pas. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, dimajukan. Tidak ada yang membuat kita meninggal kecuali satu saja. Waktunya tiba, malaikat pencabut nyawa diperintahkan Allah mencabut nyawa kita. Yang kedua, kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Jadi saudara-saudara kita yang wafat waktu tsunami, bukan tsunami yang menyebabkan wafat, tapi waktunya tiba. Di tempat yang ditetapkan dan dengan cara dijadikan syuhada. Maka rasa duka itu harus segera terhibur dengan bahagianya dijamu sebagai syuhada. Jadi yang pertama saya lihat ini wajah-wajah calon mayit, ya, termasuk wajah ini.
Ustaz, berapa usia? 42. 42. Saya 63. Sudah pas ini. Tapi ada juga yang meninggal 43, Ustaz. Ya. Jadi harus siap ya. 3 misteri kematian, waktu, tempat, cara. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Ulangi. Tidak punya uang, banyak uang, dihina, dipuji, kurang mantap. Dipuji, gagal pilkada, lolos pilkada. Ada di sini wali kota terpilih, ujian. Belum punya jodoh, sudah punya jodoh, kenapa lebih keras? Follower cuma 1, banyak follower, semuanya ujian hidup ini. Sukses itu di mana? Sukses itu kalau lulus ujian. Jadi ahli sorga, itu sukses. Dunia tidak bisa sukses asli, dunia ujian saja. Makanya jangan suka iri dengan yang rumahnya bagus, itu sebagai ujian. Keren di dunia, tapi ada yang selanjutnya. Wa ilaina turja'un, kembali nanti semua ke Allah. Jabatan sebentar, pasti berakhir jabatannya, pasti meninggal, dan pasti dihisab di hadapan Allah nanti. Tuh, kalau sudah begini kita tidak akan iri lihat orang lain. Wah, itu mobilnya bagus, di akhirat mobil itu yang akan bikin sengsara. Wah, rumahnya megah bagai istana, di akhirat itu rumah itu yang akan dihisab. Wah, ini jabatannya tinggi, jabatan itu nanti yang akan membuat nelangsa kalau tidak dengan cara yang Allah suka. Apa perbedaan ujian sekolah dengan ujian hidup? Persamaannya ujian sekolah dan ujian hidup dua-duanya untuk mengangkat derajat. Betul? Persamaan lainnya dua-duanya sudah diukur. Tidak mungkin ujian SD pelajaran SMA. Zolim. Dan nggak usah dikerjain. Karena nggak bisa juga. Sama hidup juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu siapa kita, lebih tahu dari siapapun. Allah tahu intelektual kita, keilmuan kita, kondisi fisik, finansial, mental, keimanan. Allah tahu apapun tentang kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi ketika ditimpakan ujian, udah pasti pasrah. Allah tidak zolim. Maha suci Allah dari perbuatan zolim. Jadi kalau kita menderita, pasti bukan karena ujian hidup. Karena udah dosis kita. Orang tidak lulus ujian, bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian, karena salah jawabannya. Kok yang gini aja tegang? Iya kan? Jadi yang bahaya bagi kita ujian hidup atau sikap terhadap ujian hidup. Jawab hadirin.
Nggak ada bahayanya ujian hidup, semua udah diukur oleh Allah dan untuk kebaikan kita. Tidak ada Allah zolim ke kita. Yang ada tuh kita menzolimi diri sendiri. Semua perintah Allah adalah untuk kebaikan kita. Allah tidak perlu apa-apa dari kita. Kita disuruh sholat, ya untuk kita. Kita disuruh zakat, sedekah, untuk kita. Allah penguasa langit bumi, tidak perlu apapun dari siapapun. Sayangnya Allah ke kita, maka diberikanlah berbagai nikmat dan cobaan. Dan cobaan itu pun baik bagi kita. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan bala. Oleh karena itu jangan cemas menghadapi ujian hidup. Yang dicemaskan adalah kita salah menyikapinya. Perbedaan ujian sekolah dengan ujian hidup, kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh begini, wahai guru yang baik hati, engkau tahu semua soal ini dan juga semua jawabannya. Engkaulah guru penyayang kepada murid, engkaulah penolong murid-muridmu. Saya serahkan soal ujian ini seluruhnya kepadamu. Jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Apa kata guru? Baiklah, keluarlah dari kelas ini. Kalau ujian sekolah mesti dikerjakan sendiri. Kalau ujian hidup beda. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari Fatimah radhiyallahu anha, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, terus menerus, ya qayyum birahmatika, dengan kasih sayangmu, rahmatmu, astaghits, tolonglah saya, aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Inilah rahasianya. Makin total kita memasrahkan diri kita ke Allah, makin dibimbing kita menghadapi hidup ini. Jelas? Ini serius ini hadirin. Jadi selama ini kita babak belur karena sok tahu. Udah bodoh kita ini, jangan tersinggung ya. Udah bodoh banyak mikir. Mau mikir apa? Masalah kita itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Betul? Ulangi, masalah kita apa? Kita semua kita pikirkan, tapi tidak nyantel kepada Allah. Padahal yang Allah sukai adalah zikrullah, tidak ada tandingannya. Allah menurunkan para nabi untuk apa? Untuk umatnya mengenal Allah. Untuk umatnya tahu siapa Tuhannya. Tahu bagaimana cara mengabdi kepadanya dan tahu resikonya. Kalau patuh apa, kalau tidak patuh bagaimana? Itu tugas para nabi. Allah turunkan kitab-kitab untuk apa? Memperkenalkan Allah. Memperkenalkan jalan hidup bahagia di jalan Allah. Jadi masalah kita terbesar itu adalah tidak mengenal Allah dengan baik. Kebanyakan mikir, kurang harusnya bagaimana?
Yang jelas hadirin kalau mau jawab yang jelas. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Kata siapa? Jangan ngarang. Mikir itu diperintahkan Allah. Afala tatafakkarun. Afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa dia tidak mikir? Insya Allah yang benar adalah begini. Karena otak mikir terus, Pak. Tiap mikir jadi zikir. Ulangi. Jadi kita zikir terus sebab kita mikir terus. Contoh yang sering sekali. Nih, Bu, Ibu. Ibu kan menerima lamaran calon dulu. Cita-citanya nikah itu supaya bahagia, betul? Makanya diterima mau dinikahi. Tapi sesudah nikah, ternyata salah satu yang membuat ibu galau, pusing, ribet, siapa? Suami. Yang membuat kurang bahagia siapa, Bu? Tuh, suami katanya. Ini bapak-bapak, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi menikahi dirimu. Rencananya kan bahagia, betul tidak? Sekarang jujur sesudah nikah, siapa yang paling membuat pikiran bapak pening? Istri. Bukan itu. Bapak pusing karena lebih banyak ingat ke istri daripada ingat ke itu yang bikin pusing, Pak. Ibu juga pusing, lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Lebih takut kepada suami, takut kehilangan suami daripada takut jauh dari Allah. Itu masalahnya. Sama bapak-bapak juga. Lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Benar? Ngangguk. Sudah dengar belum cerita? Udah lihat kemarin cerita singa? Masih ingat tidak? Belum, Pak. Jadi gini, kalau manusia nikah, orang datang, salaman, mendoakan, ngasih kado, itu kalau manusia nikah. Kalau singa nikah, binatang lain tidak boleh datang. Ada singa mau nikah, kucing datang. Singa marah. Ketika mau dipukul, kata kucing, tunggu dulu singa. Saya harus ngomong. Apa? Lalu kucing berbisik. Singa langsung pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulu singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Jelas, Meng? Pus, jelas nggak, Pus? Di kantor kita gaya, pulang ke rumah, eok. Pak polisi keren gini, pulang ke rumah pakai seragam kucing. Sama, saya juga mengeong. Kalau orang kenal kepada Allah, tidak lama ingat makhluk. Nih contoh saja ya Pak ya, betapa kita ini bermasalah karena kita lebih ribet dengan selain Allah.
namanya TJR. Apa? Telat kembali ke Allahnya. Semua dipikir, tapi tidak nyambung ke Allah. J-nya jarang ingat Allah. Sedikit aja ingatnya. Dan R-nya ragu kepada Allah dengan segala janji jaminannya. Itu masalah kita, Pak. Itu aja masalah kita. Yang lain-lain gampang kok. Harusnya bagaimana? CBY, bukan SBY. Cepat kembalikan apapun kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya apapun yang dilihat, apapun yang dipikir, apapun yang dirasa, langsung kembali ke Allah. Karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Sering, banyak mengingat Allah. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Dan Y-nya yakin kepada Allah. Yakin Allah Maha melihat. Yakin Allah Maha menyaksikan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Coba kalau yakin seperti itu. Kapan kita mau maksiat? Allah lihat kita terus. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Coba kalau yakin seperti itu. Bagaimana kita mau maksiat? Allah menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi. Makin yakin kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Bapak Ibu, inilah sumber masalah kita, TJR, telat ingat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, ragu ke Allah. Betul? Harusnya CBY, cepat kembalikan ke Allah, banyak terus menerus ingat Allah dan yakin. Ini kalau sudah didapat, Masya Allah Pak. Baik kita coba ya, urusan yang dekat-dekat aja. Urusan rezeki. Harusnya tiap mendengar rezeki yang diingat siapa? Ulangi. Tiap mendengar rezeki yang diingat siapa? Bulat aja. Rezeki Allah pemiliknya, Ar-Razzaq. Cuma Allah pemilik rezeki. Allah yang membagikan kapan, di mana, berapa jumlahnya, siapa yang dilapangkan, siapa yang disempitkan, siapa yang dikerjutan, siapa yang diambil, semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang tadi sebagai ini nguji sekali saya ini sebagai ujian. Ini kita muter-muter di sana aja ya. Jadi yang tidak punya uang siapa yang menyempitkan? Uang kita habis siapa yang mengambil? Allah. Sesuka Allah. Elon Musk. Kau bagian kaya, kaya dia. Ini bagian sedang. Ini bagian seret. Sama. Semuanya adalah ujian. Kita nggak usah ribet. Kalau dilapangkan syukuri. Naik. Giliran disempitkan, sabar. Giliran diambil oleh Allah, silahkan. Lulus. Tidak usah iri. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sesama tetangga, seibu sebapak saja. Beda-beda.
sesuka Allah. Benar? Jabatan sama. Jabatan itu Allah yang membagikan. Surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allahumma, ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan jabatan, kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau ambil jabatan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi semua jabatan itu Allah yang membagikan sebagai yang mantap, sebagai. Jadi kalau lihat Pak Prabowo, Dek Gibran, nggak boleh nyebut deh ya, itu adalah berat di akhirat. Sebentar saja punya jabatan, tapi tuntutannya berat. Harusnya melihat para pejabat ini orang-orang yang harus kita kasihani. Jabatannya tidak lama, pasti berakhir, pasti meninggal, dan pasti dituntut di akhirat nanti. Enggak bisa apa-apa. Makanya kalau punya tinggal satu doa, doakan para pemimpin supaya takut ke Allah, supaya adil, supaya amanah, supaya selamat. Kasihan Pak. Kemarin saya diajak lihat pendopo, diperlihatkan oleh Pak Gub potret-potret yang berjajar dari mulai orang-orang Belanda. Pendoponya masih awet. Yang tidur di pendopo itu sebagian udahan. Kasihan itu. Yang bule-bule itu pasti bonyok tuh dikubur. Iya, pasti tuntut ya. Kalau enggak beriman, enggak tahu gubernur-gubernur yang dulu selamat atau enggak di kuburannya. Tergantung amalannya. Itu pendoponya masih awet, orangnya udah habis Pak. Dan di akhirat bekal ketemu. Langsung enggak pengen jadi gubernur ya. Ha? Udah enggak usah. Saudara nggak ada yang nyalonin ya. Halo? Kenapa jadi pada melongo ginian? Cukup segitu? Jadi jangan takut dengan dunia ini. Cuma mampir begini nih. Dah selesai. Udah, begitu aja, giliran. Akhirat nanti dituntut. Makanya mumpung acting begini yang benar. Supaya benar, sederhana. Fadzkuruni adzkurkum. Ingat ke Allah, Allah ingat padamu. Al-Baqarah 152. Jadi makin kita sering ingat Allah, makin kita patuh ke Allah, nanti Allah menuntun kita. Contoh rezeki ya. Jangan takut tentang rezeki hadirin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk yang melata kecuali Allah yang jamin rezekinya. Ingat di rahim ibu dulu? Enggak akan ingat. Waktu kita janin rezeki ada tidak? Ini pernah saya sampaikan kemarin di Baitur Rahman. Waktu janin rezeki kita ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin.
Jawab. Ayo pakai otaknya. Waktu kita di rahim ibu, kita yang nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin kita. Cukup tidak? Kita mikir tidak? Boro-boro mikir, otaknya juga belum jadi. Rezeki udah ada. Ketika satu sel telur dengan sel sperma ketemu, itu ada energi, Pak. Energi itu rezeki. Belum jadi apa-apa kita. Semuanya sempurna setiap saat. Terbentuk tubuh kita. Nggak kepikir oleh ibu dan bapak gimana ngebentuk makhluk di rahim. Siapa yang ngatur seperti ini ya? Allah. Ibu tanpa mengurangi rasa hormat makan sembarangan. Jengkol, pete. Untung diproses tidak jadi jengkol di kepala kita. Coba bersih jengkol, kurang wibawa. Diatur sedemikian rupa, brol, nangis. Bayi manusia primata terlemah, monyet lahir tidak lama jalan dia, kuda pluk dari atas jalan. Kita 10 bulan baru bisa jalan. Makanya kalau ada yang nyebut monyet lu, ingat dia lebih cepat jalan dari kita. Waktu bayi, rezeki ada tidak? Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki atau rezeki yang ngedatengin bayi? Langsung Allah siapkan air susu ibu. Dari air susu membesar gigi, tulang, tumbuh kita, Pak. Dari air susu, hanya air. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Bagaimana nasib anaknya? Jawab hadirin, jangan bengong. Mati tidak? Kenapa itu anak tidak mati? Padahal ibu tidak mengeluarkan air susu. Gimana? Sapi yang mengeluarkan, benar? Mana yang ngedatengin? Bayi ngedatengin sapi? Atau sapi ngedatengin bayi? Yang benar mikirnya hadirin, mana ada sapi di rumah, Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Mau ngapain nyusu ke sapi? Bayinya di Aceh, sapinya di Australia, demi Allah sampai ke sini, Pak. Demikian rezeki itu. Lebih hebat rezeki ngejar kita daripada kita ngejar rezeki. Saya 63 tahun hidup. Ini air tiap hari datang ke dekat saya. Belum pernah tahu mata airnya di mana. Enggak pernah nimba airnya. Ini steril. Ini pH-nya 7. Enggak ngerti saya bikin pH 7. Demi Allah datang tiap hari. Tuh, jangan takut. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak punya keyakinan Allah pemberi rezeki. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak berkah rezekinya gara-gara niat dan caranya salah. Kalau jujur ketemu kok dengan rezeki kita, maling ada rezekinya, ketemu juga dengan rezekinya, tapi haram. Lurus-lurus aja, ketemu kok,
sama kok. Yang ngasih rezeki ke maling adalah Allah, yang ngasih rezeki ke orang soleh juga Allah. Cuman maling, dia niatnya maling, caranya maling, dikasih oleh Allah, haram. Kalau tidak ada rezekinya, tanya polisi, ada kan maling yang gagal Pak? Nggak ada rezekinya, tapi rezekinya benyut ya kan. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau udah dikasih. Berapa banyak yang dikasih rezeki tapi menderita gara-gara tidak tahu syukur. Dia terus kayak minum air laut, haus, haus. Padahal udah lebih dari cukup. Tidak tahu syukur, disiksa oleh rezekinya. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar ketika Allah menyempitkan. Sesuka Allah. Kalau Allah mau ngasih pahala sabar, rezeki disempitkan, jalanin aja. Lihat kemarin COVID, dari manji makan gaji, nggak ada gaji. Jadi mantap makan tabungan. Tabungan juga Allah yang menyediakan. Tabungan habis, manset, makan aset, jual sepeda, jual jaket, jual helm. Aset habis, matang, makan utang. Kalau belum waktunya mati, pasti ada yang ngutangin. Kopi tidak ada, hidup lagi, benar? Tenang saja. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho kalau rezekinya diambil. Sesuka Allah, belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti tidak ujub, diambil sampai habis, tidak sakit hati tukang parkir. Kenapa? Kenapa? Kenapa tukang parkir tidak sedih mobilnya diambil? Karena cuma titipan. Rileks saja hidup ini, ya kan? Tuh, itu namanya zikir. Jadi zikir bukan semata disebut nama Allah, tapi keyakinan. Tenang, jangan ribet dengan rezeki orang. Ya, tetangga beli motor, ya terserah Allah. Kenapa tetangga dikasih motor bapak yang stres? Tetangga naik haji, ibu naik tensi, apa-apaan. Sesuka Allah, Allah mau ngasih apa saja ke tetangga kita, kenapa kita ribet? Jadi kita harus bagaimana? Doakan supaya pemberian Allah itu berkah, tenang. Ini tetangga punya ini, doakan supaya berkah. Tetangga jadi ini naik pangkatnya, doakan supaya berkah. Tetangga anaknya jadi hafiz, doakan. Kalau kita pengen tinggal minta ke Allah. Yang ngasih dia adalah Allah, tinggal minta. Ya Allah, tetangga saya punya rumah bagus, saya juga pengen ya Allah. Tapi kalau bikin selamat, kalau enggak yang cocok aja. Karena bagus buat beliau, belum tentu bagus buat kita. Belum tentu kuat di akhirat nanti. Jelas? Gak usah ribet tentang dunia, kalem aja. Gak usah kasak kusuk, gak usah pakai licik. Sama kok yang ngasihnya juga Allah. Bayangkan Pak, kalau para tokoh, para pejabat, para pedagang, keyakinannya seperti ini, gak ada tuh korupsi. Gak ada licik-licikan. Orang-orang licik itu pasti kurang iman, pasti itu Pak. Pesantren Darut Tauhid karyawannya 1.400. Ya udah setiap karyawan kan ada rezekinya masing-masing. Kan ada yang nanya, Pak gimana ngegaji karyawan sebanyak itu? Enggak tahu, itu mah urusan penciptanya. Urusan saya bagaimana menjadi jalan supaya teman-teman jadi dekat dengan Allah. Udah itu Allah yang menjamin rezekinya masing-masing. Dan bukan saya yang menggaji. Halo? Kenapa jadi diam begini?
Ujian dari Allah dititipi anak 11. Tiap anak ada rezekinya masing-masing. Jangan, gak usah gitu. Ada rezekinya masing-masing. Yang penting barokah ini. Sok, mau mikir apa sekarang? Jodoh. Ini penting ilmu keluarga. Bu, ibu, mau bahagia tidak? Mau? Enggak usah terlalu cinta sama suami lah. Jangan banyak berharap dari suami. Karena suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Ngaku benar? Bayangkan ibu ingin dibahagiakan oleh suami, sedang suami aja susah bahagia, gimana ngebahagiakan ibu? Bu, dengerin ini serius nih. Salah satu sumber tidak bahagianya emak-emak adalah menuhankan suami. Udah mulai malam ini harus bener nih. Jawab Bu. Ibu. Siapa yang menciptakan ibu-ibu ini? Jawab. Siapa yang menghidupkan ibu-ibu? Yang selama ini ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa mengampuni ibu-ibu siapa? Yang bisa ngasih istiqomah siapa? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Yang punya surga siapa? Tuh Allah semuanya, suami ngapain dong? Jawab. Biasa aja, Bu. Kenapa ibu kebanyakan mikirin suami? Sedang suami aja nggak begitu mikirin. Bu, ibu, mau bahagia? Tiap ingat suami langsung ingat. Jadi suami itu sebagai apa? Ladang amal, baru ibu bahagia. Kebaikan suami, ibu bersyukur, ibu dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar, dan ibu bantu supaya suami menjadi lebih baik. Ibu dapat kebaikan. Suami itu ladang amal. Tapi saya ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, duitnya melimpah. Dengar ya Bu, yang seperti itu kan enggak mau sama ibu. Jadi ibu harus nerima yang ada. Maaf ya Bu. Emang takdirnya yang ini. Jadikan ladang amal, pasti ada kebaikannya. Bu, ibu, penghuni neraka sebagian besar laki atau perempuan? Tuh udah tahu. Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Karena kufur. Kufur kepada Allah bukan. Kufur kepada suaminya. Nila setitik rusak susu sebelah, enggak. Semua kebaikan suami dianggap sirna hanya dengan kesalahan yang sedikit. Syukuri Bu. Bu, tapi suami saya suka ngorok. Syukur, berarti ibu masih punya suami. Tapi ngorok, syukur berarti masih hidup. Kalau nggak ada suami nggak ada yang ngorok. Syukuri ya Bu, ladang pahala buat ibu. Nggak ada lelaki sempurna. Ibu akan beruntung terus. Saran saya, ibu nggak usah banyak curiga sama suami, walaupun suaminya mencurigakan. Bu, ibu bisa ngebulak-balik hati suami tidak? Jawab.
Tidak bisa, Bu. Mau tahu caranya supaya suami ibu makin sayang ke ibu? Mau? Gimana kira-kira caranya, Bu? Caranya adalah ibu jadi wanita yang disukai Allah. Ibu nggak bisa ngebulak-balik hati suami. Ibu mau rewel, mau centil, nggak ngepek. Satu-satunya yang bisa mengubah suami adalah Allah, penciptanya. Suami ibu tuh ciptaan Allah. Lahir batinnya dikuasai oleh Allah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Ibu jaga diri, banyak sujud, banyak zikir, muliakan akhlak ibu sebagai amal. Soleh, suami berbuat baik, ibu syukur, suami salah, ibu sabar, ibu bantu suami berubah, ibu doakan, ibu cemburu, ibu sholat. Ya Allah, Engkau takdir kan suami saya yang ini, saya terima. Tulus ya Allah. Ini suami saya Engkau tahu pubernya udah kelima. Kasihani suami saya. Ya Allah, ilmu agamanya sedikit, imannya lemah. Tolong ya Allah. Ibu nangis, minta ke Allah. Allah lihat tidak? Allah dengar tidak? Allah mengabulkan tidak? Kabulkan, Pak. Gini nih ya, supaya doa diijabah, ada ulama mengatakan begini, andai ada seorang ibu, anaknya rewel, keluarkan dari rumah, pintunya ditutup, dikunci. Ibu, buka pintu, tolong Bu, maafkan saya. Nangis, merengek, memohon ibunya memaafkan, janji tidak akan mengulangi, asal dibuka, tolong Ibu. Sampai ketiduran di pintu. Kata ulama begini,
Kalau seorang hamba merengek, merintih, memelas kepada Allah seperti memelasnya anak ini ke ibunya, niscaya diijabah doanya. Kita enggak begitu, malah lebih sibuk bongkar HP suami. Jangan ya Bu, jangan buka-buka HP suami ya Bu, karena ibu enggak tahu passwordnya. Kalaupun tahu password, buka HP jadi tenang atau jadi galau? Tuh makanya jangan. Urusan jadi beres atau nambah. Makanya jangan. Lebih baik ibu doa. Dengar ya Bu, lebih baik ibu tidak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi benar. Daripada ibu tahu dan tetap tidak benar. Doa ke Allah. Bu, ibu, mau tidak punya suami pemarah? Jawab, sama. Kami juga tidak mau punya istri pemarah. Dah kasihan ibu-ibu bagian lelaki sekarang. Pus, Meng, apa kabar? Pak, Bapak. Mata lihat istri, hati ingin. Allah. Gak bisa Pak, Bapak kan kepada keluarga. Ampun ya Allah. Istri itu akhlak kita yang aslinya. Sikap kita ke anak itu akhlak kita yang aslinya. Itu nggak ada aktingnya, asli. Makanya latihan akhlak terbaik itu di rumah.
Kalau di rumah sudah baik asli, itu keluar asli baiknya. Kenapa jadi melotot ke saya gini? Kemarin pulang dari Jepang, tugas dakwah di sana. Qadarullah, kebagian pesawat, dapat bisnis karena ditukar pakai apa poin gitu. Pramugarinya teh sopan. Saya pikir, bahagia bener nih suaminya. Punya istri sesopan ini. Kalau itu pramugari di rumahnya sama suaminya gitu Pak, udah. Tapi kalau baiknya cuman karena pekerjaan, enggak bisa bahagia. Ayo lelaki, nih saya nitip HP. Ini amanah titip HP. Mungkin HP ini digeletakin sembarangan tidak Pak? Mungkin HP ini diinjak, dicaci maki. Hanya manusia mengamanahkan HP, orang tidak berani sembarangan memperlakukan HP, betul? Istri, anak, amanah dari Allah. Bagaimana kita memperlakukan sembarangan? Ini serius lelaki. Lelaki, jangan gaya, galak sama istri, ngomong ketus. Kenapa? Sama orang lain ramah, sama orang rumah kurang ramah. Kenapa kepada orang lain sopan, ke orang rumah tidak sopan? Pernah ada ibu-ibu menangis, suami saya ini aneh. Hari ini mau datang tamu orang yang tidak dikenal, kami dimarah-marah, disuruh rapi-rapi semua, aneh. Ke orang yang baru datang aja harus ramah, ada kami yang sudah puluhan tahun malah dimarahin. Ini Islam hadirin. Jadikan riadoh kita itu di rumah. Allah yang ngebulak-balik hati istri dan anak. Doa yang banyak. Apa doa yang paling pantas? Buat bapak-bapak, tobat, ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi kepala keluarga yang benar. Ampun contoh yang baik, betapa banyak contoh buruk yang saya berikan kepada keluarga. Ampun ya Allah, saya belum mendidik anak-anak saya di jalan-Mu. Saya malah mendidik duniawi saja, mereka jadi tidak mengenal-Mu. Ampun ya Allah. Saya sering kasar dan ketus. Saya jarang mendoakan dengan ikhlas. Ampun ya Allah, jika saya memberi makan makanan yang tidak halal. Harusnya kepala keluarga seperti kita lebih banyak air mata. Tobat kalau kita lihat keluarga kita. Begitu, kalau anak, mau gimana sekarang nasehatin anak? Susah Pak. Kecuali kalau kita makin soleh. Tahajud harus kuat, baca Quran harus kuat.
zikir harus kuat. Kalau Allah menyaksikan kita semakin baik, mudah bagi Allah mengubah apapun juga. Mau dipesantrenkan itu anak, kalau orang tuanya nggak baik, Allah lihat kelakuan orang tua. Kesimpulannya, jadikan hidup ini jadi orang yang disukai Allah. Maka Allah akan membereskan urusan-urusan kita. Hidup ini diciptakan oleh Allah untuk mendekat kepada Allah, tugas utamanya. Kalau kita dekat dengan Allah, rezeki Allah yang ngasih, sehat Allah yang ngasih, Allah yang ngebulak-balik, karir Allah yang menentukan, tapi Allah menuntun semuanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar masalah apapun juga. Nggak usah takut oleh masalah apa-apa. Allah nanti menuntun otak kita. Allah menggerakkan tubuh kita. Allah mengatur kita bakal ketemu dengan siapa. Semua urusan ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kepada kita, kecuali nikmat itu pasti milik Allah dan Allah yang menggerakkannya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang kita takuti, apapun yang kita cemaskan, itu pun sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Ada dalam genggaman Allah. Tidak terjadi pada kita musibah sekecil apapun tanpa izin Allah. Coba lempar ke saya itu botol, HP, apa aja. Dari depan, dari belakang boleh. Kalau Allah tidak kehendaki saya celaka, enggak akan kena ke tubuh saya. Silakan. Ayo, tuh kan Allah tidak menghendaki. Syariatnya bagaimana? Dibuat hatinya tidak ada yang mau lempar. Ada tadi saya lihat udah mulai megang-megang. Tapi langsung terlintas di hatinya, kualat, kualat. Allah yang membulak-balik hati. Makanya Bapak Ibu sekalian, sadarilah, dekatilah Allah. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh amalkan, udah nggak akan kemana-mana. Apa yang untuk saya tidak akan kemana-mana. Nggak akan ke Ustadz juga. Apa yang untuk Ustadz tidak akan ke saya. Nggak ada yang ketukar-tukar. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpamu sendiri. Jadi sederhana hidup ini. Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik, lillahi ta'ala. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Gitu Pak, nggak ribet, nggak akan ketukar-tukar kok. Ya, masa Allah ketukar-tukar, betulnya enggak?
Dah, begitu Ustaz. 1 jam ini. Giliran Ustaz sekarang. Terus gimana lagi saya? Udah dikasih makan, udah. Ceramah udah, tinggal bobo ya kan. Saya kalau di Bandung tidur jam 9, jam 10, setengah 10 udah bobo Pak. Di sini baru mulai ceramah. Ya gimana sekarang? Nasib saya. Masya Allah ya, mendengar apa yang disampaikan oleh AA tadi dari awal sampai akhir 1 jam, saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang salafus saleh bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Kata beliau, ta'arrad liriqqatil qalb bi mujalasati ahli dzikr, ya. Belajarlah untuk melembutkan hatimu dengan banyak hadir di majelis orang-orang yang banyak berzikir. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini. Kita menyentuh sekali apa yang disampaikan oleh AA tadi. Baik, selanjutnya saya sudah minta izin sama AA tadi. InsyaAllah kita memberi kesempatan untuk 3 orang AA, 2 orang, 4 orang AA. Ganjil, 3 atau 1. Oh, 3 atau 1, ya, kita ambil 3. 3 Ingat orang, ya? kita ambil 3 atau 5 ya. Enggak, 3. Oh. Jangan mempersulit orang lain. Itu Ya. ingat. Ya, kita persilakan ya untuk 3 orang yang mau untuk bertanya, kami persilakan 3 orang. Dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. Udah saya tahu pertanyaannya. Ya. Enggak ada. Boleh ya. Ya. Gini, kalau yang ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, bebas tanya. Ya. Kalau sama saya, semua yang diceritakan tadi jawaban. Ya. Saya mau kasih pertanyaan dan saya jawab sendiri aja. Ya. Jadi gimana caranya supaya iman meningkat gitu kan? Supaya punya keyakinan tadi. 1, dari awal sekarang banyak doa supaya minta imannya kuat. Merengek. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Ya Allah, hamba mohon berikan keyakinan yang benar, yang lurus, yang tidak bengkok, yang tidak menyimpang. Allah dengar itu doa kita. Wa qalban khasyian. Beri saya hati yang khusyuk kepadamu. Walisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Silahkan doa, banyak doa. Ya, tapi intinya minta, karena iman ini hanya Allah yang bisa menguatkan. Dua, kuncinya adalah belajar. Pahami, ini udah benar. Tapi tidak cukup.
belajarlah tentang ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. 13 tahun pertama dari 23 tahun dakwah Rasulullah, 13 tahun itu adalah tentang keikhlasan, ketauhidan. Baru di Madinah turun banyak perintah-perintah syariat. Perintah sholat 5 waktu saja itu 18 bulan menjelang hijrah. Jadi belajar mengenal Allah lebih banyak. Minta ke Allah guru yang kenal kepada Allah. Karena kalau orang yakin kepada Allah, bicaranya yakin. Minta guru ke Allah, ahlul yakin. Yang yakinnya benar dan perilakunya sama dengan keyakinannya. 3, kunci ketiga adalah mujahadah, riyadah, jihadun nafs. Pak, Bu, amalkan ilmu yang ada, itu nguatin iman. Kita banyak belajar tapi sedikit beramal. Sampai ada seorang suami mengatakan begini, istri saya itu ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah hanya seragamnya, kelakuannya tidak. Yang meningkat cicilannya. Amalkan Pak. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah mewariskan ilmu lainnya. Kelemahan kita tuh kurang amal Pak. Maaf ya Pak ya, saya senang katanya Aceh ini mendapat predikat kota bersih, walaupun saya nyari gitu, di mana predikat ini? Bagaimana kita cerita kebersihan sebagian dari iman? Kalau masjid kotor, gak mungkin, gak mungkin. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk dibahas. Setuju? TSP, ada Ibu Wali Kota ya yang terpilih. Bu, kalau boleh nanti canangkan TSP, tahan dari buang sampah sembarangan. Jadi setiap warga kalau punya sampah tahan. S-nya simpan sampah pada tempatnya. P-nya pungut sampah adalah sedekah. Bersih nih. Yang punya sampah tidak berani buang. Disimpan pada tempatnya, adil, amal soleh itu karena tempat sampah pada tempatnya. Lihat sampah, dipungut sebagai sedekah, bersih insya Allah. Saku saya mah banyak sampahnya Pak, karena tidak boleh buang sampah sembarangan. Aib, karena buang sampah sembarangan itu zolim. Pas kita buang bekas permen, jatuh menimpa semut. Padahal semut itu anaknya raja semut. Bisa ngamuk satu kerajaan semut. Gak boleh. Orang buang sampah sembarangan itu orang zolim. Karena sampah itu ada pada tempatnya. Dari hal yang kecil, 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Sendal, kenapa kita tidak bisa rapi? Halo? Bagaimana merapikan yang besar? Sendal aja nggak rapi-rapi. Ada yang nanya, mungkin pernah ke Darut Tauhid, sendalnya rapi tidak? Ada yang nanya, gimana caranya supaya sendal rapi? Gampang. Berdiri aja kita di dekat sendal. Tiap sendal masuk, balikin. Sendal balikin, rapikan. Begitu Pak tiap hari. Sampai nanti orang malu, saya dibalikin, jadi rapi sendiri. Jadi nanti kita lihat wali kota ngerapihin sendal.
Ketua DKM ngerapihin sendal. Serius ini hadirin. Riyadoh hanya dengan berlatih. Dan berlatih apalagi? Kendalikan nafsu. Maaf ya Pak ya, lihat berita-berita yang ada di media. Orang-orang berjatuhan karirnya, berjatuhan kehormatannya, berjatuhan kemuliaannya karena kalah oleh hawa nafsu. Silakan. Berita ada kasus sampo dulu ya, yang dia belum kering, gatal terus nembak. Sampo. Nggak boleh. Ada polisi nih. Sampo. Karirnya cepat, 46 tahun udah bintang 2. Kalah oleh nafsu amarah, jeder, penjara seumur hidup. Betul? KP, saya nggak nyebut lanjutannya ya. Komisi titik-titik. Sekolah tinggi-tinggi, ngebangun karir, puncak, dipecat, zina. Kalah oleh syahwat. KP titik-titik lagi, tersangka, kalah oleh greedy, serakah, memeras. Jatuh. Makanya kita juga lagi nunggu jatuh kalau tidak serius bermujahadah mengendalikan hawa nafsu. Ini serius. Baca berita-berita itu Pak. Pasti penyebabnya cuma 2, lemah pemahaman agamanya dan lemah jiwanya, kalah oleh nafsu. Makanya ciri ahli takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Itu mujahadah. Kenapa ada yang banyak pemarah, mudah marah, mudah tersinggung? Tahu penyebabnya? Pelit. Tersinggung kan? Ya, dasar pelit asli. Ini serius Pak. Baca Ali Imran 134. Pertamanya ahli takwa itu senang berinfak dalam lapang dan sempit, baru wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, baru wal afina anin nas, memaafkan orang-orang, baru wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Jadi ini tahapannya Pak. Kenapa orang mudah marah? Dia ego. Kenapa dia ego? Itu pelit Pak. Makanya orang yang senang sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit berbagi, dikit-dikit nyenengin orang, dikit-dikit membahagiakan, terus begitu. Itu yakin Pak, lebih mudah menahan marah. Karena sudah pindah dari senang orientasi diri kepada senang berbuat untuk yang lain. Makanya mujahadah sedekah itu penting Pak. Sedekah mana qasas shadaqatun min mal. Udah itu mujahadah menahan marah. Udah gitu memujahadah memaafkan orang-orang. Udah gitu mujahadah senang berbuat kebaikan. Oh, bahagia hidup ini. Kalau di rumah bisa begitu, oh Aceh ini indahlah. Mujahadah. Zikirnya, mau ditambah zikirnya nih penutup. Ini pertanyaan ketiga yang saya tanyakan sendiri dan saya jawab sendiri. Apa zikirnya? Sujud. Ini kening ini paling dekat itu dengan Allah saat sujud. Ayo perbanyak sujud dengan sholat-sholat sunnah. Perbanyak sujud waktu tahajud. Rasakan Pak, orang yang panjang sujudnya cepat naik imannya. Apalagi Quran. Udah jangan kebanyakan baca apa-apa, Quran Pak. Coba amalkan di sini Al-Baqarah tuh yang rumah-rumahnya banyak berantem, yang anaknya nggak nurut, yang sedekah rezekinya rada seret, yang belum dapat kerjaan, belum dapat jodoh. Coba amalkan surat Al-Baqarah di rumah baca Pak, 2 juz 4 lembar, cicil, lihat nanti bedanya Pak. Tenang, urusan beres karena Al-Baqarah itu berkah. Saya itu baca Qurannya terbata-bata, kenapa ya? Karena jarang, baca terus.
nanti dimudahkan oleh Allah. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Mau ditambah? Sedekah Pak, sedekah. Percayalah, sedekah itu paten sekali Pak. Tambah dikit lagi. Ada sahabat Ansor, ya Rasulullah saya udah belajar syariat Islam udah banyak, beri saya amalan agar saya bisa saya pegang teguh. Artinya kata para ulama, kalau ngamalkan yang ini syariat lain bisa ikut. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Kalau saya terawang, maaf ya, saya bukan ahli terawang. Ini zikir yang paling pas buat ini sebentar ya. Ini istighfar nih. Beneran. Acungkan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan yang dosanya sedikit. Nggak ada. Yang sedang dosanya ada nggak? Nggak ada. Acungkan yang merasa banyak dosa. Tuh kan, bener istighfar. Ada yang kurang acung, kenapa? Karena saya banyak sekali dosanya. Istighfar. Kalau saya diajarin guru, zikir yang paling harus kuat itu dua Pak. Selain la ilaha illallah, istighfar dan hamdalah. Astagfirullah, karena nyata dosa tuh. Hamdalah juga nyata nikmat itu. Astagfirullah. Hadirin sekalian, basahi lisan dengan terus menyebut nama Allah. Kurangi ngobrol yang sia-sia. Banyak diam, lebih mudah zikir. Insya Allah iman menguat, dibimbing oleh Allah ngadepin hidup ini. Fadzkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin banyak mengingat Allah, makin banyak diperlakukan spesial oleh Allah. Ahli zikir. Terima kasih hadirin sekalian. Udah Ustadz, 3 pertanyaan sudah saya berikan, 3-tiganya saya jawab. Ya. Masya Allah ya. Luar biasa. Ya. Kalau yang lain harus ditanya dulu baru bisa jawab. Kalau jawaban pertanyaan langsung ya bisa tahu. Benar begitu ya. Karena saya nggak akan jawab yang saya nggak bisa jawab. Mendingan saya jawab yang saya bisa jawab saja. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini memang saya dengan Aceh ini ada keterikatan batin. Makanya berangkat ke sini dengan penuh sukacita, walaupun lama ini Pak di sini dan terus menerus dikasih makan. Ini ujian berat buat saya ya. Katanya orang Aceh itu selalu senang menjamu tamu dan kalau tidak dimakan nggak bagus. Jadi saya makan, hasilnya asam urat naik, kolesterol naik. Gula juga naik Pak, tapi dengan niat membahagiakan yang menjamu, alhamdulillah sudah turun. Karena obatnya baru dimakan Pak. Terima kasih hadirin sekalian. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ada takdir ketemu lagi ya. Sesudah ini kita akan sambil baca Fatihah, sambil kita bersedekah ya. Ada penggalangan dana infak sedekah dan sesudah itu kita tutup doa. Begitu Ustaz, Betul. tidak apa-apa ya. Mari kita baca Fatihah. Silakan adik-adik yang bertugas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, kita tundukkan sejenak hati kita. Sebelum kita berdoa, kita bertafakur. Bapak Ibu yang baik, hari berganti hari, semakin dekat dengan saat perpisahan. Entah tinggal berapa tahun, atau mungkin beberapa bulan lagi, atau mungkin beberapa hari ke depan, hidup kita bisa berakhir. Kita harus siap. Jikalau saat kematian kita datang, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak, walaupun sekejap mata. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini, benar-benar kita sadari, mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini kita bisa benar-benar tobat, bisa membahagiakan orang tua, memuliakan keluarga. Benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya setiap malam untuk bersujud. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa dan aib. Andai kata malaikat maut sudah menjemput kita, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Semoga ketika dicabut nyawa, Allah izinkan lisan ini bisa menyebut kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah, Allah masukkan ke surga. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, Allah sudah mengampuni semua dosa. Orang tua sudah ridho dan memaafkan kita. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, keluarga pun sudah benar-benar menentukan melepas kita. Semoga ketika dicabut nyawa, sudah bersih tubuh ini
dari segala yang diharamkan. Hati-hatilah hadirin, ada yang mati sebaliknya. Ada yang mati ketika durhaka kepada orang tua. Ada yang mati ketika bergelimang maksiat. Ada yang mati di tempat zina. Ada yang mati dengan lumuran harta haram. Na'udzubillah. Bapak Ibu, kenanglah ketika kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh kita dingin, kaku. Ketika tubuh sudah menjadi mayat, sudah berakhir semua amal kita. Kening ini tidak lagi akan bisa bersujud. Mata tidak lagi menikmati Al-Quran. Mulut sudah terkatup, tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa bersedekah, membelai anak, cucu. Kalau tubuh ini sudah kaku, kaki tidak akan lagi melangkah ke masjid, ke majelis ilmu, silaturahim. Sudah berakhir kesempatan kita beramal. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita, keluarga yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar sayang. Kenanglah ketika kita dibungkus kain kafan. Kita jarang membayangkan diri kita jadi jenazah. Mudah-mudahan banyak orang-orang ikhlas menyolatkan jenazah kita. Kenanglah saat kita diusung dari rumah menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa selain kafan. Dunia yang mati-matian kita cari siang dan malam. Tidak ada yang ikut. Kenanglah saat kita dimiringkan ke kiblat di liang lahat. Papan ditutup di sekitar tubuh kita. Gelap, sendiri. Tanah pun mulai menimbun jasad kita. Lambat laun kubur kita penuh dengan tanah. Tinggallah nisan di atas, dipasang atas nama kita. Tidak lama satu persatu orang-orang akan meninggalkan kuburan kita. Mungkin yang tersisa adalah orang-orang terdekat yang mencintai kita. Tapi tidak lama pasti secinta apapun kepada kita akan meninggalkan kuburan kita. Demi Allah hadirin, nikmat kubur, siksa kubur itu benar-benar nyata. Kita harus siap menghadapinya. Mana amal-amal kita yang menjadi teman di kubur? Setiap dosa akan kembali kepada kita. Mana amal kita? Mana amal kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min azabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Wahai Allah, ampuni kami ya Rabb. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang penuh barokah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi orang tua kami. Fid dunya wal akhirat. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Bahagiakan, muliakan, jadikan ahli surga.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa mengantarkan keluarga kami jadi ahli takwa. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha. Jadikan rumah tangga kami Engkau lindungi dari bala wal fitnah. Cukupi hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Jauhkan dari semua harta haram dan subhat. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, kehidupan istiqomah, karuniakan akhlakul karimah. Ya Allah, lindungi kami semua dari apapun yang Engkau haramkan. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Mudahkan ya Allah segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan ya Allah. Dan mudahkan kami menjauhi segala kemungkaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kapanpun malaikat maut menjemput, Allah mengaruniakan husnul khotimah. Terima kasih, semoga Aceh ini benar-benar menjadi bukti indahnya Islam yang menjadi cahaya bagi negeri kita, cahaya bagi umat manusia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan jazakumullah khairan kepada AA atas segala rangkaian dari awal sampai akhir. Dan bagi para jamaah sekalian, insyaallah yang belum bersedekah nantinya di luar kita sediakan kotak sedekah juga. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala atensinya, dan kami ucapkan selamat jalan AA kembali ke Bandung dengan selamat, dan kita jumpa lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.